101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insyaallah akan jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan kitab Sulamul Wusul ila Mabahis Ilmi Usul bersama Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala, langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah kita terkoneksi bersama beliau dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi pemirsa dan pendengar di Roja yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Pembahasan dari kitab Sulamul Wusul kita akan mulai dan kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para asatidzah, para ikhwah di TV Roja dan Radio Roja di Cilengsi, barakallahu fikum. Semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya sepatutnya kembali kita tersenyum, bahagia dan gembira, Masya Allah, dengan mendapatkan curahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita dalam keadaan sehat, aman, dan kita masih bisa yaitu menyantap makanan dengan rizki yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan merdeka, ya, yang hari-hari ini pun, ya, di bulan Agustus, euforia
mengingat kemerdekaan, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan seraya kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ya Allah, anugerahkanlah kepada penduduknya kemakmuran. Ya, segala macam buah-buahan. Dari mulai buah beras sampai buah jengkol, ya. Kemakmuran. Bukan kemiskinan, bukan paceklik. Aman dan makmur. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allahu Akbar, Allah memberikan kenikmatan. Aman, sehat. Ya, masih ada rizki yang kita makan di hari ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita agar semakin bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka sembahlah, falya'budu, ibadahilah, tundukilah. Ya, taatilah rabb hadzal bait, Rabb pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah, Baitullah. Rabb pemilik rumah ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah dia semata. Cintai, agungkan, muliakan, taati, tunduk dan patuh. Menghinakan diri di hadapannya Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dan siapa dia? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kalian makan dari rasa lapar. Masya Allah, masih ada rizki yang kita makan di hari ini. Alhamdulillah. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Alhamdulillah. Seraya kita pun, saya mengajak kepada semua yang mendengarkan kajian kita hari ini dan sampaikan kepada yang lain. Wallahi ikhwan, Allahu Akbar. Sejatinya tercucur air mata kita, terseret-seret hati kita, tersayat-sayat hati kita dengan melihat kondisi keadaan saudara kita di Palestina. La ilaha illallah. Nyawa terancam, rasa takut yang luar biasa, dahsyat. Ya Allah, hanya bom dan bom, ya, ledakan-ledakan, sniper-sniper yang mereka hadapi. Lah, kematian di pelupuk mata mereka dari penjajahan laknatullah al-Yahud, kaum yang terlaknat, al-Yahud. Sementara mereka pun, ya Allah, dirundung busung lapar. Subhanallah, bantuan-bantuan dari negara-negara lain diblokir dari berbagai sisi. Dari Mesir diblokir, dari Yordania diblokir, dari Suria diblokir. Negara-negara ingin memberikan bantuan, subhanallah, bisa melemparkan melalui pesawat. Sementara mereka berebutan. La ilaha, kebayang bagaimana kesulitan mereka. Ayo ikhwah, saya mengajak kepada semuanya, ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan, berdoa dan berdoa dalam sujud dan tahajud kita. Sisipkan untuk saudara kita, Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara kami muslim yang lemah di Palestina. Ya, kuatkanlah mereka. Jauhkanlah mereka dari segala bala. Merdekakanlah mereka dari segala penjajahan. Berikanlah mereka rizki yang luas, keamanan, kesehatan. Ayol ikhwah, jangan sampai kita tidak mendoakan mereka di tengah kenikmatan kita. Kembali sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah. Tetapi sekali lagi kita isi kemerdekaan ini dengan apa yang Allah inginkan, yaitu untuk agar kita semakin gagah dan gigih, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Semoga Allah berikan kekuatan. Semoga Allah berikan yaitu kemudahan mereka untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan menegakkan agama Allah di tengah rakyatnya. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada yaitu penduduk bangsa ini, sehingga mereka menjadi penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata saja, kata Allah, penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah negeri, penduduknya beriman. Allahu Akbar, dengan segala makna iman. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, mengibadahinya dan melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya. Wattaqau, juga bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Senantiasa semangat melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sempurna kepada Sang Pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Maka kata Allah, "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Akan kami bukakan, akan kami gelontorkan keberkahan ke tengah mereka. Dari langit turun keberkahan itu, dari bumi memuncar keberkahan itu. Allahu Akbar. Semoga negeri Indonesia, negeri yang begitu subur, Allahu Akbar, makmur, air curcor di mana-mana, hijau, udara yang segar, Allahu Akbar. Yuk kita ajak penduduknya agar beriman kepada Allah, agar semakin keberkahan dan kekuatan itu Allah hadirkan untuk negeri kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentunya kita alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang teragung dalam agama ini. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Itu Allah menganugerahkan kepada kita, Allahu Akbar, kemudahan kita menuntut ilmu. Ini juga merupakan asas. Ya. Tidak ada anugerah yang paling agung bagi seorang hamba dari sisi Allah kecuali ilmu yang merupakan asas segala kebaikan. Alhamdulillah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah. Al-ilmu al-muwafiq lil-amal. Al-ilmu yang yang diiringi dengan amal. Baik. Yu'til hikmata, ilmu yang diiringi dengan amal kepada yang Allah kehendaki. Lalu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah berikan kebaikan yang sangat banyak. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fama utiyal 'abdu khairun qattun ba'dal Islam afdala minal ilm." Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fama utiyal 'abdu khairan." Tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan ya sama sekali yang lebih baik, afdalu fil Islam, dalam Islam, minal ilm, daripada ilmu. Oleh karena itu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat masih kecukupan rezeki, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkan kita menuntut ilmu. Allahu Akbar. Dengan itu insya Allah kita akan terjaga di dunia dan akhirat. Semoga kita terus diberikan hidayah dan semangat untuk menghambakan diri kepada Allah di atas cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ayol ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini insyaallah ya, membacakan bait-bait qasidah yang dibawakan oleh al-Imam Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya yaitu Sulamul Wusul, ya, dalam kitabnya Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, ya, terkait dengan masalah-masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan yang merupakan masalah pokok, pondasi, asas yang kuat yang harus terpatri dalam jiwa seorang hamba. Apabila perkara ini kuat adanya, menancap seperti akar pohon yang kokoh, juga menancap akarnya, insya Allah ya akan tumbuh, yaitu cabang amal yang gagah, menjadi the best of Muslim terbaik
di atas kekuatan tauhidnya, di atas kekuatan akidahnya, di atas kekuatan keimanannya kepada Allah, subhanallah. Ya, ketika asasnya yaitu kuat di atas akidah, tauhid dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Al-akh Ihsan, jazakallahu Ustaz Ihsan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah baca bait wa ma'ada muttaliun ilaihimu. Sekarang kita akan lanjutkan hayyun qayyumun fala yanamu. Tafadhal Ustaz. Dua atau sebentar 4 bait mungkin barangkali. Tafadhal. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yushbihahu al-anamu la tablughu al-awhamu kunha dhatihi wa la yukayyifu al-hija sifatihi baqin fala yafna wa la yabidu wa la yakunu ghairu ma yuridu munfaridun bil khalqi wal iradah wa hakimun jalla bima aradah. Naam. Naam, baik. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Jelas suaranya, Ustaz? Kita lanjutkan sebagaimana tadi dibacakan bait-bait qasidah ya, yang menjelaskan tentang masih kaum muslimin rahimakumullah, masih yaitu perjalanan menjelaskan, menjelaskan dengan jelas kepada kita sifat-sifat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yusbihahul anamu la tablughul awhamu kunha dhatihi wa la yukayyiful hija sifatihi. Allahu akbar. Kalau santri di pesantren di sini, pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, mereka suka bersenandung tuh. Ya. Mereka sering bilang, mereka bacanya begini. Hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yushbihahul anamu la tablughul awhamu kunha dhatihi wa la yukayyiful hija sifatihi. Ya, itu nyanyian santri itu ya. Naam. Qala rahimahullah hayyun. Kita terjemahkan dulu ya. Hayyun ay al-hayah, Allah yang maha hidup. Hayyun. Wa qayyumun, dan qayyum ay qaibun bi nafsihi, itu berdiri sendiri. Hayyul qayyum, Allah berdiri sendiri. Fala yanamu, fala yanamu, maka dia tidak pernah tidur. La yanam, maka dia tidak pernah tidur. Wa jalla, dan maha agung dia Allah subhanahu wa ta'ala, an yushbihahu, dari keserupaannya, dari ada yang menyerupainya, al-anamu, makhluk. Maksudnya dari ya makhluk, wa jalla maha agung, ya ayushbihahul anamu, dari keserupaannya dengan makhluk. Ya. La tablugul awhamu kunha dhatihi. Tidak akan sampai hayalan al-awham, al-khayal. Ya. Tidak akan sampai hayalan kita kunha dhatihi, untuk menyifati zatnya, keadaan zatnya. Tidak akan sampai otak kita untuk sampai kepada menghayalkan zatnya. Wala yukayyiful hija sifatihi, dan juga tidak akan bisa al-hija al-aql, ya, yaitu akal kita menyebutkan bagaimana hakikat sifatnya, bagaimana hakikat kaifiyah, tata cara atau bentuk ya sifatnya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Barangkali dua saja dulu ya. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Dua bait ini singkat, tapi disitulah di dalamnya terdapat akidah ya
Akidah yang sangat kuat yang wajib diyakini oleh seorang mukmin dan muslim atas Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita pahami, yang ketika kita dalami, akan semakin besar pengagungan kita kepada Allah. Akan semakin tahu bagaimana gagahnya Allah. Dan semakin tahu bagaimana hinanya kita. Terbatasnya kita. Kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya mengatakan subhanallah, Allahu akbar. Dia maha suci dan maha besar. Ya, di segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begitu tidak ada yang berhak aku agungkan. Tidak ada yang pantas aku muliakan, aku takuti dengan penuh pengagungan. Ya, aku serahkan segala urusanku. Aku tunduk dan patuh. Aku harapkan dalam kehidupan ini. Dan aku sambat-sambat dan aku minta untuk berdoa. Kecuali Dia Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang harus yang harus tertanam dalam jiwa kita. Bagaimana ketika kita mendengar nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin kuat ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat ma'rifat kita kepada Allah, semakin kuat pengagungan kita kepada Jalla fi'ulah, Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin, di sini beliau menyebutkan ya 3 sifat di bait pertama, lalu menyebutkan juga di sisa baitnya bahwasanya seluruh sifat Allah, termasuk sifat yang disebutkan, tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupainya. Tidak mungkin kita bisa hayalkan, tidak akan sampai. Ya, otak kita untuk sampai kita menghayalkan tentang Allah, bahkan akal kita tidak mungkin bisa mengatakan bagaimana, seperti apa. Cukup pure iman. Ketika datang yaitu sifat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, karena Dialah yang tahu tentang dirinya, maka Dia menjelaskan tentang dirinya dalam kalamnya, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga datang sifat Allah melalui sunnah, karena tidak ada makhluk ya di akhir zaman yang mengetahui dan dikabarkan tentang dirinya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita cukup amantu bihi wa bima jaa anhu wa an rasulihi. Kita beriman dan beriman baik dengan yang datang baik dari Allah dan Rasulnya. Ya, tanpa kita yaitu menyerupakan dia dengan siapapun makhluknya, apapun makhluknya, dan tanpa kita mengetahui hakikat seperti apa, bagaimana. Ya, setelah kita mengetahui maknanya, karena itu ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak akan ada yang sampai bisa meliputi seluruh ya ilmu tentang Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-muallif rahimahullah hayyun, Allahu akbar. Ay la yamut. Ya. Hayy, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan hidupnya sempurna. La yusbiquhul adam ya wala yulhiquhu al-fana. Subhanallah. Kehidupan Allah, kehidupan sempurna, tidak ada masa sebelumnya Allah tidak ada, dan tidak mungkin Allah juga fana abadan. Huwal awwalu wal akhir. La awwala lahu wa la akhira lah. Allahu akbar. Hidup yang sempurna, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada yang menghidupkannya. Tidak ada masa 1 detik atau lebih dari 1 detik pun di alam semesta ini di mana Allah dahulunya tidak ada atau tidak hiduplah abadan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya hayahnya hayatan awwaliyatan wa hayatan abadiyatan. Kehidupan yang awal, tidak ada masa, tidak ada yaitu masa, yaitu Adamnya,
dan tidak akan ada masa fananya Allah Subhanahu hayy. Ya. Naam, makanya Allah katakan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawaklah engkau kepada zat yang hayy. Bertawakallah, sandarkanlah segala urusanmu kepada zat yang maha hidup. Lalu Allah tegaskan alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Subhan. Tidak akan pernah. Ya. Jangan tawakal sama yang mati. Ya. Tawakal kepada manusia. Tawakal kepada nabi. Tawakal kepada orang-orang soleh. Meminta sesuatu nyambat-nyambat. Na'udzubillah. Hatta kepada malaikat yang mereka pun akan fana. Apalagi ke makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah. Ya, apalagi ke benda-benda mati, asalnya mati, batu, pohon, api, air, gunung, pepohonan, bintang, bulan, matahari. Na'udzubillah. Sembahlah yang maha hidup. Mintalah kepada yang maha hidup. Tawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah meninggal. Ya. Naam. Dalam ayat yang lain, huwal hayyu la ilaha illa huwa. Dialah zat yang maha hidup, al-hayyu. Sehingga konsekuensinya apa? La ilaha illa huwa. Sehingga konsekuensinya ketika kita mengatakan yang maha hidup, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, hidupnya awaliyan wa abadiyan. Maka la ilaha illa huwa, kalau begitu tidak ada yang hak bersembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Sehingga kata Allah, fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah dan beribadahnya. Berdoalah dan beribadahlah hanya kepadanya, mukhlisin. Dalam keadaan ikhlas, murni kepadanya dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin, ya, itu dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat tentang itu. Begitu dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas radhiyallahu an, Nabi ya ketika berlindung kepada Allah, apa kata Nabi ketika mengucapkan perlindungan kepada Allah? A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta. Kata Nabi, a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kegagahanmu yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, alladzi la yamut. Engkau zat yang tidak pernah mati, yang tidak pernah mengenal kematian, abadan, tidak mengenal kefanaan. Wal jin wal insu yamutun. Kata Nabi, sementara jin dan seluruh manusia pasti akan mati. Alhamdulillah. Maka siapapun makhluknya pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di atas muka bumi akan fana, akan sirna, akan mengalami kematian. Berarti tidak, ya, berarti tidak berhak disembah. Baik itu, naam tadi, malaikat, nabi, orang soleh, wali, apapun gelarnya, jin, apalagi sekedar ya Allah, makhluk-makhluk yang lainnya, ya, seperti hewan, ya, maka tentunya subhanallah lebih tidak berhak lagi disembah. Tayyib. Ayat ikhwa al-hayy. Lalu banyak ditemukan dalam Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, ya, banyak ditemukan Allah sandingkan nama ini dengan apa? Al-Qayyum. Apa? Al-Qayyum ay qiyamuhu binafsihi. Fahuwa al-qayyumu binafsihi al-qayyimu li ghairihi. Artinya adalah fahuwa al-qayyumu binafsihi al-qayyimu li ghairihi. Fajami'ul mawjudat muftaqirun ilaihi. Apa arti al-qayyum? Yaitu dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, wahdahu lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, wahdahu la syarikalah. Dia sendiri semata, tidak ada yang menyekutuinya. Dalam segala-galanya dia berdiri sendiri. Dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam kepemilikannya, dalam menentukan hukum semua, dalam iradahnya, dalam masyiahnya, dalam kehendaknya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupainya dan menandinginya, menyertainya.
Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak ada serikat baginya dalam kerajaan langit dan bumi ini. Sendiri, subhanallah. Allah. Lihat, antum lihat alam semesta ini. Yang kita lihat saja menakjubkan. Bagaimana manusia dengan berbagai macam pengaturannya. Bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana siang dan malam silih berganti. Bagaimana lautan luas. Allahu Akbar. Belum lagi yang di sentral alam yang lain. Cakrawala yang lain. Subhanallah azim. Dia berdiri sendiri. Dan dia, ya, tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang menyertainya. Ya. Bahkan memulai segala sesuatu yang indah itu. Badi'us samawati wal ard. Dia yang mengadakan. Ya. Tanpa ada yang pernah yang mencontoh sebelumnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan dia juga al-qayyimu li ghairihi. Sementara dia adalah yang mengatur, yang mengadakan, yang mendirikan, yang menegakkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fajami'ul mawjudat muftaqirun ilaihi. Sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini butuh kepada dia semata. Ya. Allah katakan, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Tegaknya langit dan terhamparnya bumi dengan perintah Allah. Dan dia maha gagah. Subhanallah. Dia maha kuat, dia maha gagah. Bahkan dia apapun yang diinginkan, ya, cukup menyebutkan dua suku, dua huruf. Fa inna amrahu bainal kafi wal lami. Wa bainal kafi wan nuni. Maaf. Ya, perintahnya antara kaf dan nun, kun fayakun. Allahu akbar. Inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Gagah, hebat. Perintah Allah, apapun yang Allah inginkan. Apabila menginginkan sesuatu, dia hanya bilang kun. Jadi, selesai. Maka otomatis fayakun. Allah, makanya di satu sisi kita pun harus takut. Jangan juga kita merasa aman loh, dengan maksiat, dengan kemurkaan, dengan kedoliman. Apalagi kesyirikan, apalagi penyimpangan beragama, kebid'ahan yang mengundang murka Allah. Bila Allah ingin menimpakan satu azab, sebagaimana ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, ya, Fir'aun. Allah tinggal bilang kun. Kaum Nabi Nuh, lihat, Allahu Akbar, tsunami terbesar di alam semesta, hancur semuanya. Dengan kun Allah subhanahu wa ta'ala. Bainal kafi wan nun. Perintah Allah antara kaf dan nun. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Dalam sebuah doa. Nabi sering membaca doa ini ketika salat malam. Ya. Nabi katakan, Allahumma lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ard. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabbu, itu Rabbnya langit dan bumi. Rabb yang artinya apa? Pemilik, pengatur, semuanya. Sebelumnya pencipta, pemilik dan pengatur. Pencipta dan pemilik dan pengatur. Rabbus samawati wal ard. Seluruh lapisan langit dan bumi. Walakal hamdu. Dan segala puji bagimu. Alhamdulillah ya Rabb. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihim. Engkaulah yang menegakkan. Qayyim. Ya. Qayyimus, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Dan segala yang ada di dalamnya. Dan anta, tidak ada yang menyertaimu sendirian. Allah subhanahu wa ta'ala. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan segala puji bagimu, engkaulah cahaya langit dan bumi. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Beda dengan kita. Ustaz Supardi hidup ya?
hidup tapi tanpa istri kolab dia. Tanpa orang tua nggak bisa juga melalui kecuali sebab orang tua. Ya, berdiri sendiri tidak bisa. Ya, berdiri sendiri tidak bisa. Maka oleh karena itu tadi, ya, Al-Hayyul Qayyum, dia maha hidup dan dia berdiri sendiri dalam mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Subhanallah, sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahkan ma'asyal muslimin, ya, Nabi sering berdoa menyambat Allah, memanjat Allah dengan apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi mengambil Rabb Allah SWT dengan dua nama ini. Ini disebut juga yaitu Ismullahil A'zam, nama Allah yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Umamah, ya qala Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Ya, nama Allah yang agung apabila diminta dengannya Allah akan ijabah. Nama Allah yang agung apabila dipinta dengannya Allah akan ijabah. Ya, kata beliau fi salasi suwarin, ada dalam 3 surat. Surat pertama apa? Suratul Baqarah. Surat kedua surat Al-Imran, surat ketiga surat Toha. Taib, surat Al-Baqarah yang mana? Adapun surat Al-Baqarah yaitu ini maksud ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Subhanallah. Ya. Allah. Siapa Allah? La ilaha illa huwa. Zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah. Tuhan yang dipertuhankan di alam semesta ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Lihat direndengkan di sini. Lalu adapun surat apa? Surat Al-Imran itu di awalnya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwa, Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri. Yang ketiga surah Taha. Apa kata Allah? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua yaitu pandangan tunduk di hari itu kepada siapa? Al-Hayyul Qayyum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man hamala dzulma, dan akan sungguh telah merugi orang yang membawa kezaliman. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Seringlah kita mengatakan ya Hayyu Ya Qayyum, ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Seringlah panggil dua nama yang gagah ini. Dia maha hidup dan dia maha berdiri sendiri. Subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan ya seluruh yang ada di langit dan bumi ini. Ini menandakan beliau maha kuat, maha gagah, maha hebat, maha agung, maha besar. Sehingga subhanallah, makanya lihat ya, dalam beberapa ayat Allah sandingkan tauhid dengan penyebutan nama Al-Hayyul Qayyum. Karena ini sebuah dalalatul iltizam, sebuah konsekuensi. Ketika kita mengatakan Allah Al-Hayyul Qayyum, maka konsekuensinya kalau begitu tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dipinta, disandarkan segala keurusan kita. Wa tawakkal 'alal Hayyil ladzi la yamut. Ya, bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ayo. Jangan masih kayak Allah, ini tawakal sama yang mati di kuburan. Tawakal sama benda mati. Tawakal sama malaikat yang akan mati. Tawakal kepada nabi yang juga mati, sudah mati. Hatta kepada Isa alaihissalam dan juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati. Apalagi cuma benda mati, ya Allah tawakal kepada batu, kepada air, kepada pohon, kepada na'udzubillah lah. Ya, maka ini kejahilan. Ya, mengagungkan, Masya Allah ya. Gitu, berlebihan. Bahkan sampai meyakini batu ini bisa memberikan itu. Ya, pohon ini bisa memberikan ini. Ya, lalu tawaf di mana? Di batu, tawaf di pohon. Ada keris, misalkan, Masya Allah. Dimandikan setiap malam Jumat.
Ada jin tertentu yang harus diberikan sesajen sehingga memberikan manfaat atau menolak madarat dari kita. Na'udzubillah. Itu semuanya keyakinan-keyakinan batil yang menghancurkan, yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyar muslimin, beliau mengatakan fala yanamu. Allahu akbar. Ya. Fala yanamu. Allahu akbar. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah tidur. Senantiasa hidup. Makanya Allah hidupnya apa? Hayatan kamilah. Kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna. Kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna. Hayatan kamilah. Kalau kita, ya Allah benar-benar ngantuk. Ya. Sekarang Ustaz Ihsan udah mulai ngantuk tuh kayaknya tuh ya. Teman-teman sudah ngantuk tuh kayaknya, yang ngaji tuh ya. Apalagi ngaji, waduh paling enak ngaji sambil tidur kan. Hasbunallah ya. Naam, ngantuk. Sehingga ada masa di mana kita ghaflah. Ya, yaitu lalai, di mana kita lupa, di mana kita hilang akal kita. Hilang yaitu kehidupan kita. Ya? Lah, dan di situ kelemahan. Disitulah kelemahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah tidur. Allahu akbar. Dalam rangka menjaga langit dan bumi. Ya, mengawasi seluruh perbuatan manusia. Allah tidak pernah tidur. Makanya hati-hati ikhwan. Kalau kita takut dari suami, ya suami ada tidurnya. Dari ibu, dari istri, dari mana? Dari pengawasan manusia, dari pimpinan kita, ada tidur. Ada masa ghaflahnya, ada masa lalainya. Ya, adapun Allah la yanam. Di antara kesempurnaan hidupnya, bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang tadi, lanjutan daripada ayat kursi Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengambilnya, maksudnya tidak terjadi pada Allah sinatun, yaitu ngantuk, wala naum, begitu juga tidur. Subhanallah, Allah tidak ada ngantuk, Allah tidak tidur. Subhanallah, dan dia menjaga langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak membuat Allah letih, keluh kesah. La. Tidak membuat Allah berat. Semua mudah di hadapan Allah. Menjaga langit dan bumi yang begitu besar ini. Wa huwal aliyul azim. Sementara dia pun maha tinggi dan maha besar. Makanya ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Di antara ayat teragung dan ayat teragung dalam Al-Quran, ayat kursi. Ayat kursi. Subhanallah. Di sana dinyatakan tentang sifat-sifat Allah. Di antara sifat yang tadi disebutkan, dia maha berdiri sendiri, maha hidup, maha berdiri sendiri. Dan dia pun, yaitu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Naam, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdiri di hadapan kami, ya, bi arba'i kalimat, menyampaikan 4 kalimat, di antaranya innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur, wala yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak seyogianya dia tidur. Maksudnya dia mengharamkan pada dirinya tidur karena ini merupakan yaitu kesempurnaan dirinya, yaitu kehidupan yang sempurna. Ya, maka ma'asyarul muslimin, di sini juga kita bisa mengambil faedah. Allahu akbar. Jangan pernah kita merasa aman dari Allah, aman dari pandangan Allah, aman dari pengawasan Allah, aman dari pengetahuan Allah, dari ilmu Allah. Kenapa? Karena tidak ada masa 1 detik atau kurang dari detik Allah tidak ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya. Dan jangan pernah juga kita malas beribadah siang dan malam. Ya, dalam keadaan yaitu ramai-ramai atau sendirian di tempat tersembunyi apapun, tidak boleh kita malas beribadah. Jangan pernah malas karena kita senantiasa diawasi oleh Allahu Akbar, pemilik alam semesta ini. Sementara kita ingin diangkat derajatnya olehnya. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nah, sifat-sifat agung ini, ya, lalu kata beliau, wa jalla an yusbihahul anamu. Ya, dan jalla, maha tinggi, maha agung. Allah
an yusbihahul anamu, dari keserupaannya dengan makhluk. Maha suci Allah. Ya, dari keserupaannya dengan makhluk. Qala al-muallifu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Baik pada zatnya, zat Allah, baik pada nama-namanya, baik pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, li'anna sifati tabi'atun li mausufiha. Ya, karena sifat-sifat itu mengikuti yang disifatinya. Fakama anna dzatahu la tusbihu dzawat, maka sebagaimana zat Allah tidak ada yang menyerupai apapun zat di alam semesta ini. Allahu akbar, Allahu a'la, Allahu ajal, maha besar, maha tinggi, maha gagah. Maka ya, fakadzalika sifatuhu la tusbihu sifatil makhluqin. Ya, maka begitu juga sifatnya tidak akan ada yang menyerupai sifat makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun di alam semesta ini, dan Dia Maha Sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ma'asyarul muslimin, ya, jauhkan dari benak kita keserupaan Allah dengan makhluk. Allah hidup, nah kita hidup sama. Ya, namanya sama, Allah hidup, kita hidup. Tapi kehidupan kita, ya, tidak sama dengan kehidupan Allah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, kewajiban kita terhadap Allah, baik menyifati zatnya, sifatnya, namanya. Kewajiban kita hanya mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, dikabarkan dalam As-Sunnah, dalam hadis, dalam perkataan Nabi SAW, ya, dari segala sifat yang Allah kabarkan kepada kita, lalu kita yakini bahwasanya Allah tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupainya. Ya, bila tashbihin wala tamthilin, ya, tanpa tasbih dan tanpa. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya, lima khalaqtu biyadai, ketika Adam diciptakan dan mengatakan kepada iblis, kenapa kau tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangannya? Maka ketika kita mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia, di antara sifatnya, kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan muttafaq alaih, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Di antara sifatnya istiwa, keberadaannya di atas arsy. Ya, di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, di antara sifatnya Allah memiliki mata, tajri bi a'yunina. Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Semua digambarkan kepada kita tentang dirinya. Sebagaimana datang kepada kita sifat Dia mendengar, Dia melihat, Dia berilmu, Dia mengetahui, ya, sami'un, basirun, alimun, qadirun, qadir, mampu melakukan sesuatu. Maka seluruh sifat yang datang kepada kita, kita imani, secara makna kita fahami, tapi secara hakikat wajib kita yakini bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kau tahu ada yang sama dengan Allah? Menyerupai Allah? La abadan. Dan sederhana santri para ikhwah. Sederhana. Sebagaimana di sini kaidahnya. Kama anna dhatahu la tusbihu dhawat. Fakadhalika sifatuhu la tusbihu sifat. Sebagaimana zat Allah. Ya. Zat Allah yang maha agung, yang maha besar. Tidak ada satupun yang menyerupai zatnya. Bahkan kita pun secara hakiki tidak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib meyakini akan adanya zat Allah. Maka sebagaimana zatnya tidak ada yang menyerupainya, maka otomatis apa yang yaitu menjadi konsekuensinya, namanya, sifatnya, ya, maka tidak akan ada yang menyerupainya. Maka jauhkan kita dari sifat. Ada kelompok namanya yang disesatkan oleh Allah, al-musyabbihah. Al-musyabbihah. Mereka yang yaitu meyakini Allah sama dengan makhluknya. Ya, kata mereka, ya, pendengaran Allah dengan sama dengan pendengaran kita, ilmu Allah sama dengan ilmu kita, wajah Allah sama dengan wajah kita, tangan Allah dengan tangan kita. Na'udzubillah, ta'ala Allahu amma yaqulun. Ya, Allah maha tinggi daripada yang mereka katakan. Intinya bahwasanya di sini
Akidah yang sederhana sebetulnya ya bahwasanya kita wajib meyakini Allah tidak ada yang menyerupainya. Ya. Lalu di sini la tablugul, kata beliau, la tablugul awhamu kun hadzatihi. Begitu juga khayalan-khayalan tidak akan sampai kita untuk menyifati zatnya. Teman-teman coba, pernah antum dulu kita ya mungkin waktu kecil suka bikin gambar Allah itu bikin bulatan terus kayak ada cahayanya gitu. Atau terbayang Allah seperti la abadan. Abadan. Mustahil bisa kita menghayalkan Allah. Abadan. Tidak akan sampai. Teman-teman semuanya, Allah Akbar. Besarnya Allah seperti apa? Ya, gagahnya Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Makanya kewajiban kita hanya beriman wujudullah wa 'azamatullah wa kibriya Allah. Ya. Na'am, wa qudratullah. Kita hanya beriman, kita hanya beriman adanya Allah, bagaimana besarnya, bagaimana agungnya. Lihat, bayangkan. Ya, seorang rahib datang kepada Nabi bahwasanya aku temukan dalam Taurat yaitu langit di jemarinya, bumi di jemarinya, pepohonan di jemarinya, lautan di jemarinya, gunung-gunung di jemarinya. Summa yahuzzuhun yaqulu anal malik. Ya, anal malik. Anal malik, anal malik. Subhanallah. Lalu menggoncangkannya. Lalu mengatakan aku raja. Bayangkan, Allahu Akbar. Bumi di jemarinya sebesar apa? Allahu Akbar. Makanya kewajiban kita apa? Cukup iman. Amantu billah wa bija'anillah wa bima ja'an Rasulullah SAW. Cukup iman. Amantu billah, ketika kita beriman kepada Allah. Yang mana dia masih, yang pasti dia maha gagah. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, ada sebuah ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzati. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah ini. Allahu Akbar. Naam. Ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dituntut kita. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulul albab. Siapa ulul albab itu? Orang cerdas itu bagaimana? Orang yang akalnya baik itu seperti apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, sambil berbaring. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Allah, bagaimana langit lihat tegak gagah tanpa tiang, bagaimana bumi terhampar dengan ragamnya itu, dengan ragam tanah dan pepohonan yang manis, yang pahit, yang asam. Bagaimana sifat air, bagaimana udara, bagaimana hewan. Luar biasa. Sehingga muncul kalimat subhanallah. Maha suci Allah. Maha gagah Allah. Maha kudrah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, wala tatafakkaru fi dzati. Jangan pernah kita berzikir dengan zat Allah. Apalagi sampai na'udzubillah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Naam, atau membayang-bayangkan, oh Allah turunnya begini ya. Seperti turun aku dari mana? Dari mobil. Lah. Ya. Tidak boleh kita, makanya di sini atau tadi tidak mungkin kita juga bisa menghayalkan Allah. Ya. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa surat ayat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak akan bisa meliputi Allah dari sisi ilmu. Maksudnya tidak mungkin sampai ilmu mereka dengan sempurna terhadap Allah, menghayalkan Allah, membayangkan Allah, abadan. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sebagaimana kita juga tidak akan bisa meliputi ya dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Alhamdulillah. Sampai kepada kita Allah memiliki nama. Sampai kepada kita Allah memiliki sifat. Sampai kita memiliki ada sifat dzatnya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, qadam. Allah punya mata, Allah punya wajah. Yang datang kita iman, yang tidak datang wallahu a'lam. Ya, datang kepada kita Allah memiliki wajah. Amanna.
Seperti apa? Wallahu a'lam. Dan kita tahu aja. Mata datang, tangan datang, kaki, ya, maudhi'u qadamai Rabb, ya kakinya. Ya, apakah Allah punya rambut dan sebagainya? Wallahu a'lam, aku tidak tahu. Ya, kita imani sifat-sifat yang sampai kepada kita melalui siapa? Kabar dari pemiliknya Allah dan kabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan wahyu. Tanpa kita mengatakan ini seperti apa makhluknya atau ya kita mengira-ngira bagaimana yaitu kaifiyahnya, ya. Yang pasti kita katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lalu wala yukayyiful hija ay al-aql sifatihi. Dan hija al-aql, al-hija bimana al-aql, tidak akan bisa mengatakan bagaimana seperti apa, menyifati bagaimana dan seperti apa, yaitu sifat Allah. Ya, kenapa? Li'annahu la ya'lamu kaifa huwa illa huwa. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana dia kecuali dia. Fal wajibu alaina ayyuhal abidul imanu billah. Maka kewajiban kita hai hamba yaitu mengimani Allah wa asma'ihi wa sifatihi, namanya dan sifatnya, wa imrariha kama ja'at, dan kita menjalankannya, ya, memahaminya seperti datangnya, maksudnya sesuai dengan apa yang datang kepada kita, wa i'tiqadu annaha haqqun, dan kita meyakini bahwasanya semua yang datang tentang nama dan sifatnya adalah benar adanya, kama akhbarallahu azza wa jal wa akhbara rasuluhu, ya, sebagaimana dikabarkan Allah dan Rasulnya, wa adamut takyif, ya, tanpa kita mengatakan bagaimana, seperti apa, bagaimana sih tangan Allah, wallahu alam. Ya, yukayyif, kaif, tahu kaif tidak? Bagaimana, seperti apa? Ingin mengetahui bentuk dan tata sifat Allah, bagaimana sih wajahnya, Allah alam. Kita cukup beriman Allah punya wajah dan kita tahu makna wajah. Ya, ada pun seperti apa wallah. Kita tahu, antum tahu nggak mana arti turun, Ustaz? Tahu, turun tuh dari atas ke bawah. Tapi seperti apa turunnya Allah, wallah alam. Sebagaimana perkataan yang masyhur tentang siapa? Imam Malik. Ketika ditanya tentang apa? Al-istiwa. Ya, ditanya Imam Malik tentang istiwa. Wa kaifal istiwa ya Imam? Bagaimana Allah bersemayamnya di atas arsy itu? Bagaimana? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa jelas, yaitu ala wartafa, berada di atas. Ya, na'am, wal imanu bihi wajib, dan mengimani Allah istiwa. Dalam 6 ayat atau 7 ayat Allah sebutkan istiwanya di atas arsy. Ya, wassu'alu anha bid'ah, dan soal bertanya tentang bagaimana, seperti apa tata cara bentuknya Allah beristiwa ini bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat langsung mengatakan, amanna, kami beriman Allah di atas arsy. Ya, sudah kita bahas kemarin sebelumnya. Maka wa ma ra'aituka illa mubtadi'an. Kata Imam Malik, aku tidak melihat kau kecuali kau ahlul bid'ah, dikeluarkan dari majlisnya. Maka jangan pernah ya kita bertanya bagaimana sih zat Allah, bagaimana sih sifat Allah, bagaimana sih wajah, bagaimana tangan, bagaimana kaki, bagaimana turun. Ya, bagaimana datang nanti di hari kiamat, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang di padang mahsyar nanti dari kiamat beserta malaikat bersaf-saf. Bagaimana sih datangnya? Wallahu alam, wallahu alam. Tapi aku tahu arti datang itu. Ya, na'rifu ma'naha wa nufawwidu haqiqataha wa kaifiyataha. Ya, kita mengetahui maknanya tapi kita sandarkan yaitu hakikat seperti apanya dan datanya. Namun bukan berarti bahwa kita tidak mengimani ada kaifiyah. Ada. Pasti ada kaifiyahnya, bentuknya, caranya pasti ada. Hanya saja ilmu kita tidak sampai kepadanya. Ya. Naam, wa tamsilan, tidak boleh kita tamsil, itu menyerupakan. Tashbih itu juga sama, menyerupakan. Ya, li'anna Allah azza wa jalla akhbarana bi asma'ihi wa sifatih, karena Allah telah mengabarkan kepada kita tentang nama dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya, walam yubayyin, dan tidak menjelaskan kepada kita apa? Kaifiyatiha, tata cara dan bentuknya. Allah punya tangan, ada kukunya enggak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita imani Allah punya tangan. Ada jemari? Ada jemarinya. Ya, baini isbi'aini min asabi'ir rahman, kata Nabi. Bahwasanya hati manusia itu dijemari Allah. Dijemari Allah.
Disandarkan jemari kepada Allah menandakan Allah punya apa? Punya jemari. Tapi seperti apa jemarinya? Wallahu a'lam. Jangan pernah. Makanya tadi bilang apa? Wala la yablugul awhamu kun hadatihi. Hayalan-hayalan kita tidak akan sampai untuk menyifati zatnya. Dan dilarang dan diharamkan kita menghayalkan zat Allah. Kalau mau Anda menghayalkan dan berpikir tentang ciptaan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Fanusaddiqul khabar wa nu'minu bihi. Maka kewajiban kita adalah mempercayai kabar dan mengimaninya. Wa nakilul kaifiyata ilallahi azza wa jal. Dan kita serahkan kaifiyah kepada Allah, bentuk dan tata caranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ayil ikhwah. Wallah alam, barangkali Ihsan dan ikhwah, saya kira cukup 2 bait itu saja ya di sore hari ini. Ya, kesimpulan atau intinya dari bab dari 2 bait ini, Al-Imam rahimahullah atau Hafidz Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita 3 nama dan 3 nama yang terkandung dalamnya sifat, 2 nama ya, dan 1 sifat yang semuanya mengandung sifat yang agung, di mana Allah Al-Hayyu, Maha hidup, kehidupan yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Al-Qayyum, dia berdiri sendiri. Subhanallah, tidak ada yang menyertai dan menyertai dan yang membantunya. Fala yanamu, dan dia pun tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempurna, tidak pernah mengalami la ngantuk wala tidur. Nah, sehingga dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah dan tidak mungkin juga sampai kita bisa menghayalkan Allah sebagaimana akal kita tidak mungkin ya bisa, yaitu takyif, yaitu membayangkan atau menyebutkan bagaimana bentuknya, caranya ya sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya beriman dan kita pahami maknanya. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, bentuknya kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu karena Allah tidak menjelaskan itu kepada kita. Yang pasti kita wajib beriman bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupai satupun dari makhluknya abadan. Ya, sebagaimana zatnya tidak ada yang menyerupainya, maka seluruh nama dan sifatnya dan perbuatannya tidak akan ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mohon maaf 2 bait itu ternyata yang bisa kita jelaskan. Semoga Allah memberikan kita taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Fakhruddin atas syarah dan penjelasan dari 2 bait dalam syarah dan manzumah Sulamul Wusul. Kita berikan kesempatan untuk memperdalam materi, dan bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini, silahkan di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Nah, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Hafiz Madura. Abu Hafiz di Madura. Ahlan Bapak, silahkan pertanyaannya. Mau tanya, bagaimana hukum orang yang mendakwakan seperti di madrasah bahwa Allah itu mempunyai sifat 20. Apa itu termasuk kefasikan atau kekufuran? Itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Hafiz di Madura. Nah, silakan Ustaz. Bapak Abu Hafiz, hafidzakallah, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Apa yang Bapak tanya yaitu pembahasan tentang terkait dengan pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini dalam bab ini mohon maaf terjadi penyimpangan-penyimpangan. Makanya Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa daril ladina yulhiduna fi asmahi sayujzauna jahannama dakhirin. Ya. Allah memiliki nama walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama yang baik, yang mengandung dalamnya sifat. Fad'uhu biha, maka beribadah dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Lalu kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, melakukan penyimpangan, tersesat dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kelompok-kelompok seperti Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Subhanallah, Allah tidak punya nama, tidak sifat. Orang Jahmiyah makanya dikafirkan oleh para ulama. Tidak punya nama dan sifat. Muncul lagi kelompok yaitu
Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya nama tadi tidak punya sifat. Allah tidak punya nama, namun Allah punya sifat. Subhanallah. Ya, atau sebaliknya Allah punya nama tidak memiliki sifat. Maaf. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Ya. Dan muncullah juga kelompok dulu namanya Kullabiyah. Ya. Al-Kullabiyah yang mengatakan Allah hanya punya sifat 7 saja. Ya. Yang akhirnya nanti jadi Mu'tazilah. Allah memiliki nama yaitu 7 sifat saja. 7 sifat saja. Allah memiliki nama dan punya 7 sifat. Dan muncullah kelompok atau pemahaman yang dikembangkan akhirnya menjadi Allah memiliki 20 sifat. Apa sandaran? Ya, apa sandaran penentuan sifat Allah hanya kepada 20 sifat? Sandarannya adalah al-aql. Akal. Ya. Sehingga mereka mengatakan Allah itu harus ada, berarti wujud, adanya terdahulu, kidam, dan dia Dia harus abadi, baqa. Ya. Ya. Dia harus hidup, al-hayyu. Ya, yang hidup harus berbicara, al-kalam, harus punya harus punya kehendak, al-irada, harus punya kekuatan, al-qudrah. Ya. Harus bisa mendengar, as-sami', harus bisa melihat, al-basir. Ya. Dan seterusnya. Jadi dengan akalnya. Sehingga yang pas melalui akal, Allah hanya cukup memiliki 20 sifat. Maka tentunya ma'asyiral muslimin, pemahaman ini pemahaman yang tidak sejalan dengan pemahaman Rasulullah SAW. Pemahaman yaitu para salafus salih di bawah naungan Quran dan Sunnah. Di bawah naungan Quran dan Sunnah. Al-Quran yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. As-Sunnah, hadis Nabi yang menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Para ulama ahlu sunnah, dan kita pasti yakini itu, membuat sebuah kaidah. Bahwasanya babus sifat awsa' min babil asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Bab sifat awsa' min babil asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Taib, sekarang kita coba sedikit kita bahas tentang nama. Asma'ullah. Kita dapatkan Asma'ullah itu gelarnya apa? Husna. Makanya kita sering dengar Asma'ul Husna, Asma'ul Husna, Asma'ul Husna, kan gitu ya. Apa itu Asma'ul Husna? Kenapa nama-nama Allah, asma Allah disebut husna? Kenapa? Balighatun fil husni. Artinya sangat bagus. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah yang agung. Beda dengan kita. Namanya Soleh ternyata Toleh bin Tolol ya. Namanya Solehah ternyata na'udzubillah ya. Dia bukan wanita solehah. Ingat, namanya bagus, tapi sifatnya tidak bagus. Nah, terus ketika kita bahas asma'ullah, ya, yang diketahui saja nih Pak, yang diketahui saja, maksudnya yang perlu kita cari dari nama Allah berapa? Di antaranya, inna lillahi tis'atan wa tis'una asman. Allah memiliki 99 nama. Di antara nama Allah ada 99. Ini di antara Pak. Bukan Allah, namanya bukannya 99. Tapi di antara nama Allah ada 99. Man ahsaha, siapa yang bisa mencarinya. Ya, lalu kita memahaminya. Lalu mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan kita. Maka pasti masuk surga. 99. Baik. Kalau namanya saja 99. Maka coba bagaimana? Otomatis maka sifat Allah juga 99 dari namanya tersebut. Contoh, Allah Razzaq. Apa Pak Razzaq Pak? Maha pemberi rizki. Ya memang sifatnya ngasih rizki. Ya, Allah As-Salam. Ya memang sifatnya memberi keselamatan. Antas salam, minkas salam.
Allah Al-Hayy, hidup. Al-Qayyum tadi, berdiri sendiri. Allah Al-Aziz, memang sifatnya izzah. Allah Rahim, sifatnya rahmah. Allah Rahman, sifatnya rahmah. Ya, dan seterusnya seluruh nama Allah mengandung sifat Tawwab. Memang dia penerima tobat. Ghafur, memang dia penerima ampunan. Sifatnya begitu. Rauf, lembut. Allahu Akbar. Memang dia maha lembut Allah. Latif. La ilaha illallah. Berarti kita dapatkan dari namanya saja yang perlu kita ketahui ada 99 sifat. Bagaimana cuma 20? Sementara kaidahnya bahwasanya babul asma, babus sifat ausa min babil asma. Bab sifat lebih baik, lebih luas daripada bab asma. Berarti kalau namanya saja banyak, maka sifatnya lebih banyak. Kalau namanya luas, maka sifatnya lebih luas. Karena kaidahnya setiap nama sifat, tidak setiap sifat nama. Setiap kullu ismin sifat, likulli ismin sifat, walaika likulli sifatin ism. Setiap nama pasti mengandung sifat dan tidak setiap sifat mengandung nama. Contoh di antara sifat Allah apa? Nuzul. Allah turun ke langit dunia. Apakah namanya nazil? La. Di antara sifat dan banyak yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sifatnya. Tentunya sesuai dengan keagungannya. Allah punya tadi di antara sifatnya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan ini yang juga dibuang oleh yang meyakini sifat Allah hanya 20 dibuang. Allah tidak punya, yaitu sifat dzatiyah. Kenapa? Karena dengan bayangan mereka, kalau Allah punya sifat dzatiyah khabariyah tentang zat Allah, punya wajah, punya mata, punya telinga, punya kaki, Allah berada di atas arsy, berarti katanya Allah seperti makhluk. Nah, mereka sudah membayangkan dulu kalau Allah punya sifat-sifat itu Allah kayak makhluk. Lihat di sini, oleh mereka sudah menghayalkan dulu Allah. Makanya itu adalah sebuah kekeliruan. Maka ma'asyarul muslimin, akidah Ahlussunnah mengimani seluruh yang datang dari nama dan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, tanpa kita menolaknya bila ta'til, tanpa menolaknya sebagaimana Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat, bagaimana Mu'tazilah Allah tidak memiliki sifat, dia punya nama. Ajib ya, aneh. Orang Mu'tazilah bilang Allah Sami, apa artinya? Pokoknya Sami Sami tidak ada sifat, tidak ada mana. Allah Basir, padahal secara bahasa Basir melihat, maha melihat. Enggak. Allah pokoknya Basir itu kayak apa ya? Kayak Toha gitu. Toha apa Toha artinya, Ustaz? Enggak tahu. Jibril, apa tanya Jibril? Tidak tahu kita. Kayak gitu tuh nama Allah tuh. Tanpa nama, tanpa makna, tanpa sifat. Begitu kata Mu'tazilah. Dan Allah tidak punya sifat. Maka mereka kufur. Ya, maka Allah alam. Adapun menghukumi kafir atau tidak, wallah alam. Yang pasti itu adalah syubhat yang kuat. Kita sebagai seorang mukmin, ya, hendaknya tidak berakidah dengan akidah yang ya disebutkan tadi, ya, kita mengimani seluruh nama dan sifat Allah SWT, ya, dan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan yang mengusung akidah tersebut itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, yang mengusung akidah tersebut yang Bapak tanya tadi namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, pengusungnya juga sudah taubat. Sudah kembali ke jalan Ahlus Sunnah, kembali kepada jalan Quran, jalan Sunnah, jalan pemahaman salafus salih para sahabat. Sehingga beliau di akhir hayatnya menulis kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Ya, ada kitab beliau Abu Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, pernyataan kembalinya dia kepada manhaj salaf, kepada pemahaman salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akidah Syafi'i, akidah Malik, akidah Imam Ahmad yang sahih dan bersih dalam bab ini mengimani semua, yaitu nama dan sifat Allah yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa menyerupakan, tanpa meniadakan, dan tanpa yaitu mengatakan bagaimana dan bentuknya seperti apa dia imani, ya, sesuai dengan datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya yang disampaikan. Demikian Abu Hafiz di Madura. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Roja TV dari Bapak Andri di Jonggol. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya atau apakah diperbolehkan mempercayai untuk bertirakat dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran maupun suratnya
di dalam beberapa bilangan. Seperti membaca Al-Ikhlas berkali-kali ketika sedang dalam perjalanan, gusar atau musibah. Dan apakah benar jika kita menunaikan 40 hari sholat tahajud berturut-turut dapat diberikan keberkahan dari Allah yang tidak diduga-duga? Padahal menurut saya sebaiknya umat adalah sesering mungkin untuk bertahajud dan istiqomah dalam menjalaninya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus, barakallahu fiik. Yang bertanya semoga dijaga oleh Allah SWT dan diberikan hidayah sunnah. Ya, karena hidayah yang tidak kalah penting, dahsyat, hebat adalah hidayah sunnah. Itu beragama, terkhusus beribadah, mengikuti sunnah. Tuntunan Nabi SAW. Yang beliau jadi adalah tauladan kita satu-satunya dalam beribadah. Sementara syariatnya sempurna. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak boleh katanya. Ya, atau mengikuti nenek moyang, atau mengikuti kebanyakan manusia, atau akal, atau ini kan baik, masa tidak boleh? Lah, ya, harus mengikuti sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita minum saja nih, diajarkan bagaimana kita minum dengan tangan kanan, dengan mengucapkan bismillah, dengan begitu detail. Hatta masuk kamar mandi, diajarkan bagaimana dengan sempurna. Maka apalagi ibadah. Bagi kita menghambakan. Makanya di antara konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian kita anna Muhammad Rasulullah, alla yu'badallahu illa bima syara', alla ya'budallaha illa bima syara'. Agar kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa khairal huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad SAW. Baik. Terkait yang ditanyakan, maka yang pertama, Pak Bu, teman-teman semuanya, bahwa di antara tawasul yang baik untuk menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah, berharap, yaitu dengan amal soleh. Boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Contohnya ayat Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu ya Allah. Dengan segala konsekuensi iman, dengan amal solehnya tentunya, maka ampunilah dosa kami. Kita bertawasul kepada Allah, ya, menginginkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah dengan wasilah amalan-amalan saleh kita. Namun, kembali lagi, bahwa amalan saleh dikatakan saleh bila memiliki dua kriteria. Satu, ikhlas. Ikhlas. Dilakukannya ikhlas karena Allah. Bukan karena sekedar iming-iming dunia. Ya, itu yang menjadi motivasi. Yang menjadi motivasi kita beribadah. Ya? Gitu. Walaupun jangan sekedar iming-iming dunia. Puasa buat apa? Puasa buat nggak pandai bacok atau buat apa? Buat rezeki luas. Hah? Lah, karena Allah. Jangan sampai kita silaturahim pun agar aku nanti panjang umur misalkan. Itu mah nggak usah diniatin, otomatis. Ikhlas. Karena Allah. Ya bukan karena selain Allah. Yang kedua, ittiba. Syarat yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Maka, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang ditanyakan tadi, ini salah satu fenomena yang subhanallah, dibuat manusia semangat tapi bolong dari dua sisi ini. Dibuat manusia semangat dengan tuntunan ini, tuntunan itu, baca ini, baca itu, lakukan ini, lakukan itu, sekian dan sekian. Ya, apalagi tadi iming-imingnya dunia, nanti kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Bolong dari dua sisi. Ya, bocor dari dua sisi. Satu, sisi niat. Ya, ada orang puasa supaya A. Ada orang yaitu sedekah supaya B dari dunia. Itu yang membuat dia terobsesi. Baca ayat ini ya, nanti antum kaya. Sholat duha, nanti antum kaya. Maka bahkan ada ayat 1000 dinar katanya. Wa may yattaqillah, diulang-ulang. Ayat 1000 dinar. Diulang-ulang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min, diulang-ulang. Nanti datang dinar. Satu. Yang kedua, ya bocor dulu kan dari sisi tuntunan. Ya. Tidak melarang ya, afwan ya. Kita tidak melarang seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Tetapi siapa yang mengajarkan bahwasanya bacalah surat Al-Ikhlas dalam sehari
katakan 1 juta misalkan. Dan itu terjadi. Saya punya tetangga di kampung, ya setiap hari punya amalan baca surat Al-Ikhlas 1 juta. Dan dia tulis di temboknya tuh, pakai kapur. Pokoknya dia jam 11 malam sampai subuh. Dengan kencang lagi. Dengan cepat. 1 juta, karena sehari 1 juta. Dari mana 1 juta itu? 1000 itu dari mana? 20 itu dari mana? Ya, ketika kesulitan, ketika ditentukan, ketika kesulitan, ketika di perjalanan, dari mana? Silakan baca surat Al-Ikhlas. Lalu kita bertausiah, Allah, aku sudah baca surat Al-Ikhlas, ya Allah, mudahkan urusanku. It's okay, boleh. Tapi menentukan ketika ini, ketika itu, berapa dibaca. Ini tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Ya, termasuk ayul ikhwan Allah membaca tadi apa namanya? Tahajud 40 malam, 40 hari. Bukan melarang tahajud. Fadl, ya Allah, gagah sekali tahajud. Allahu Akbar. Kalau boleh saya wasiat kepada diri saya dan semuanya, jangan tinggalkan salat malam. Allahu Akbar, dahsyat. Ini kebiasaan orang saleh. Dan salat malam adalah luar biasa keberkahan. Kesehatan, keberkahan. Dan insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Karena Allah, ya, kita dekat dalam keadaan subhanallah, manusia banyak tidur. Yang lain tertidur. Salat malam adalah subhanallah aqrabu ma yakunu bainal 'abdi fi jawfil lail. Keadaan yang sangat dekat dengan hamba, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, tapi menentukan 40 malam dari mana? Tidak ada dalil. Ya, tidak ditemukan 40 malam salat malam akan terhindar dari begini dan begitu. Ya, adapun penentuan 40 hari, hadis Anas bin Malik, man adraka takbiratul imam arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan. Ini ada. Siapa yang mendapatkan takbirnya imam 40 hari, berarti berapa kali salat Ustaz? 200 salat. Teman-teman semuanya. Kalau antum bisa lakukan, ini gagah nih. Siapa yang bisa mendapatkan takbirnya imam 40 hari, antum salat berjamaah berturut-turut, tidak pernah itu absen. Imam takbir, antum sudah takbir di belakangnya. 40 hari, 200 kali salat. Dicatat bagi kalian 2 kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Kalau itu ada. Tapi ada pun 40 malam tahajud. Wallahu alam. Ya. Naam. Tidak ditemukan dari sunnah Nabi SAW. Maka kita khawatir itu termasuk perbuatan yang yaitu keluar dari sunnah, menyelisih sunnah yang dilarang oleh Nabi SAW dengan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, awas, jangan kalian mengadakan perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Dan sekali lagi bahwa sandaran ibadah bukan akal, bukan katanya, bukan ini kan baik, bukan sekedar banyak manusia melakukan, ya, tapi di-compare dengan dalil dan syaratnya ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang ada di Jonggol. Semoga bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilakan. Hafizakumullah ayil ikhwah, Ustaz Ihsan dan ikhwah di Roja dan para pendengar TV dan radio Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat penghujung. Allah Akbar. Intinya semoga Allah SWT memberikan kita keimanan, kekuatan iman, semakin bertambah pengagungan kita kepada Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT. Di antara nama yang agung, Ismullahil A'zam, yang tadi sudah kita sebutkan, Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup. Allahu Akbar, hidup yang sempurna, tidak ada awal, tidak ada akhir. Bahkan layanam, dia tidak pernah tidur. Bahkan ngantuk pun tidak. Jalla fi'ulah, dalam mengurus alam semesta ini. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada yang berhak kita sembah. Ya, di alam semesta ini kecuali Allah. Kita agungkan, kita abdikan diri kita. Kita tunduk, kita taat, kita muliakan. Kita cintai di atas seluruh cinta. Kita takuti dari seluruh takut. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita meyakini bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupai dia. Dan tidak mungkin kita juga menghayalkan tentang dia. Dan tidak mungkin juga kita mengetahui bagaimana tata cara dan bentuknya. Ya, terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha sempurna, maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat melihat wajah Allah. Dan Allah meridai kita. Dan semoga Allah SWT kumpulkan kita di surganya. Kita diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizaqallahu ta'ala Ustaz atas keluangan waktu dan pembahasan ilmiah di kesempatan sore hari ini. Syarah dan penjelasan Manzumah Sulamul Wusul Fima Bahais Ilmi Usul Fi Tauhidillahi wa Tibai Rasul. Dan kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Selasa yang akan datang, insyaallah 2 pekan yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga 2 pertanyaan dari pemirsa dan pendengar Roja di Madura dan di Jonggol bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.